Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami. Di video kali ini kita bakal ngebahas mini project tentang aplikasi pengiriman barang ekspedisi. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota-anggota yang ada di kelompok 5. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Prananda. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok sekaligus memiliki tugas yang dimana untuk membuat alur dari aplikasi ini supaya semua modul yang ada di aplikasi dapat berjalan dengan baik. Selain itu juga saya bertugas sebagai QA, jadi saya akan memastikan apakah aplikasi ini sudah berjalan sesuai yang diharapkan apa belum. Kita perkenalan dengan anggota-anggota ya. Yang pertama ada Kak Nesara. Di sini Kak Nesara bertanggung jawab membuat modul master barang dan juga nanti akan menjelaskan tentang konsep array. Itu juga nanti juga akan berperan dalam proses editing video. Berikutnya juga ada Kak Fauzan yang nantinya akan menjelaskan modul verifikasi pengiriman barang oleh Truth dan juga sekaligus membahas konsep soal linked list. Lalu selanjutnya ada Kak Rafli. Di sini Kak Rafli akan menjelaskan tentang stack LIFO serta konsep push dan pop dalam program ini. Lalu yang terakhir ada Kak Haki, di mana Kak Haki akan menjelaskan konsep queue atau FIFO, yaitu proses antrian dalam penyortiran barang. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita lihat dulu yuk alur dari program aplikasi yang kami bikin. Nah, kita lihat dulu di sini ada alurnya yang dimana pertama-tama user itu akan melakukan input master barang. Setelah di-input, maka sistem akan melakukan proses barang. Setelah diproses, statusnya akan dirubah menjadi dikemas. Setelah dikemas, maka akan diverifikasi menjadi dimuat. Setelah dimuat, nah di sini adalah konsep queue yang dimana kita akan memilih apakah dia akan masuk ke stack atau bisa langsung dikirim barangnya. Nah, jika dia masuk ke stack, maka dia akan dirubah statusnya menjadi stack. Namun, kalau misalkan dari barang itu sudah tidak bermasalah atau tidak ada stack, maka dia akan diubah lagi ke dimuat. Setelah dimuat, barulah barang itu bisa dikirim. Setelah dikirim, maka dari konsumen bisa menerimanya atau dari penerima bisa diterima langsung barangnya. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pertama, kita mulai dari proses penyimpanan data, yaitu menggunakan array. Di program ini, array digunakan untuk menyimpan semua data pengiriman barang. Kalau diibaratkan, array ini seperti rak besar di gudang, tempat semua barang dikumpulkan dulu sebelum diproses. Di dalam kode array, tulis seperti adanya atribut. Artinya, kita punya list kosong yang nanti akan diisi dalam pengiriman. Saat user menambahkan data, program akan meminta input seperti nama barang, jumlah barang, satuan barang, nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon pengirim, nama penerima, alamat penerima, nomor telepon penerima, nama petugas, dan user input. Lalu, data tersebut dimasukkan ke dalam array menggunakan append. Jadi, setiap ada data baru langsung ditambahkan ke dalam list. Kalau mau melihat data, tinggal panggil fungsi untuk menampilkan semua isi array tersebut. Kita coba ya teman-teman. Di sini aku udah ngerunning untuk kode programnya. Di sini kita mau input data. Yang pertama, aku bakal masukin nomor 1 untuk master data pengiriman. Nah, di sini ada pilihan tambah, lihat semua, hapus, dan kembali. Karena aku mau menambahkan data pengiriman, aku bakal tulis 1. Nah, dalam data pengiriman baru ini, kita bakal menginput lalu berhasil. Nah, berarti data yang sudah kita masukin sebagai array itu kan udah berhasil ya teman-teman. Nah, kita bakal lihat list semuanya ya, lihat data semuanya yang udah dimasukin. Sebelumnya aku sudah masukin juga data-datanya. Nah, ini datanya.
akan muncul seperti ini. Ini adalah data yang udah kita input tadi di atas. Nah, bakal muncul seperti ini nih. Kode barangnya udah ada 1 handphone, terus ada 5 unit, terus ini kode pengirim, terus ini nama pengirimnya via, alamat pengirimnya dari Bandung, terus nomor telepon, kode penerima, yaitu nama penerimanya Alesa, terus dari alamat penerimanya dari Jakarta, nomor teleponnya, terus nama petugasnya Nesyara. Terus untuk yang lainnya nih, untuk dikemas ya teman-teman statusnya. Nah, selanjutnya bisa nambah lagi untuk nambah datanya, terus bisa lihat semua atau kita hapus data juga bisa ya teman-teman, nanti bisa ngapus dan bisa kembali. Nah, jadinya intinya tuh array itu adalah tempat penyimpanan utama data masuk pakai append, bisa ditampilkan kapan saja. Nah, setelah semua data terkumpul di rak besar tadi, pertanyaan sekarang, gimana sih cara kita mengelompokkan barang-barang ini? Di sini kita langsung masuk ke konsep linked list. Jadi semua data tadi awalnya memang ada di satu list besar. Tapi ketika barang mulai diproses dan dikirim, data akan dikelompokkan berdasarkan truk. Setiap barang yang sudah dikirim akan punya atribut seperti nama. Kita lihat di codingannya ada nama underscore truk. Nah, sekarang kita langsung implementasikan aja cara ngerubah status barang dari dimuat ke dikirim. Nah, di sini aku udah ngerunning codingannya guys. Sekarang kita langsung ke proses pengiriman. Kita pilih menu nomor 2. Di sini ada 2 barang yang sudah ada di status dimuat. Sekarang kita langsung pilih aja barang yang mau dikirim. Kita pilih aja nomor 1, yaitu laptop. Kita generate resinya juga, kita pilih yes. Nah, update berhasil teman-teman. Sekarang kita lihat barang yang udah ada di status dikirim. Kita kembali teman-teman, terus kita masuk ke modul view status barang nomor 1. Nah, terus kita view status barang dikirim, yaitu nomor 3. Tadi kan kita udah ubah ya teman-teman, dari statusnya dimuat terus ke dikirim. Nah, kita pilih tadi yaitu laptop. Terus nah, yang jadi highlight yaitu ada nama truknya teman-teman, yaitu BMW. Nah, kalau ada beberapa barang dengan nama truk yang sama, artinya mereka tergabung dalam satu pengiriman, di mana data-data itu saling terhubung dalam satu rangkaian. Nah, kalau kita analogikan nih teman-teman, linked list itu seperti daftar barang di surat jalan truk. Semua paket dalam satu truk yang saling berkaitan. Dan alurnya itu satu arah, jadi data yang sudah diproses tidak bisa kembali ke awal. Nah, setelah barang sudah dikelompokkan dalam truk, sekarang kita bahas gimana urutan prosesnya di lapangan. Di tahap ini kita pakai konsep queue atau antrian. Queue bekerja dengan prinsip PIPO, yaitu first in first out, yang artinya siapa yang datang lebih dulu, dia yang akan dilayani terlebih dahulu. Contoh gampangnya gini, seperti antrian di SPBU, yang datang duluan itu yang akan dilayani terlebih dahulu. Dalam sistem kita ini menggambarkan antrian truk masuk gudang proses bongkar muat barang. Maka dari itu kita lihat data truk yang sedang mengantri di gudang. Kita pilih ke proses pengiriman, lalu modul PO status barang, kita pilih yang dimuat. Nah, sebelumnya antrian truk hanya terdapat 1, namun ini sudah diinput menjadi 2. Nah, yang kita highlight di sini dengan ada 2 truk yang berbeda, yaitu truk BMW dan truk Hino. Tanggal inputnya tanggal 1 bulan 4 2026, namun di jam 9:12. Adapun truk Hino tanggal input tanggal 1 bulan 4 2026. Namun di jam 10:15. Kita bisa lihat antrian 2 truk ini tepat di hari yang sama namun di jam yang berbeda. Maka dari itu
truk BMW lebih dulu datang dan truk Hino yang terakhir datang. Maka yang dilayani terlebih dahulu yaitu truk BMW. Dengan sistem ini, proses jadi lebih tertib dan lebih efisien, dan pastinya lebih adil. Terakhir, setelah barang masuk ke truk dan siap kirim, maka status ini akan berubah menjadi dikirim. Namun, jika truk ada terkendala, maka status ini akan berubah menjadi stuck di pembahasan selanjutnya. Di sini kita menggunakan yang namanya konsep stuck. Apa sih itu stuck? Stuck itu adalah seperti tumpukan barang dengan prinsip LIFO atau disingkatnya last in first out. Artinya, barang terakhir masuk adalah barang yang pertama keluar. Dalam sistem program dibagi menjadi dua. Ada yang namanya push, ada yang namanya pop. Push adalah tempat menambahkan barang ke atas tumpukan, sedangkan pop adalah mengambil barang dari atas tumpukan. Contoh, kalau memasukkan barang mulai dari A, B, dan C, maka yang keluar duluan adalah C, B, dan A. Dalam dunia pengiriman, ini mirip dengan posisi barang di dalam truk. Barang yang terakhir dimasukkan biasanya dekat dengan pintu keluar. Jadi dia pertama yang dikeluarkan dari sampai tujuan. Nah, di sini dalam menu aplikasi logistik pengiriman barang, kita masuk ke dalam tak pengiriman. Dan di sini ada dua tahap, yaitu push adalah tempat untuk menambahkan barang ke atas tumpukan. Contohnya seperti ini. Masukkan kode barang yang akan ditumpukan. Misal, ambil yang kode barang KD004. Enter. Di sini kita masukkan alasan untuk penumpukan barangnya apa. Contoh, di sini dikarenakan bannya bocor. Enter. Di sini sudah dikirimkan di dalam tumpukan. Kita langsung lihat di dalam view. Kita klik 3, enter. Di sini dia sudah masuk ya teman-teman. Dia masuk ke dalam tabel yang di paling bawah. Nah, kita coba ambil. Kita ambil nomor 2, pop, yaitu pengambilan barang dari atas tumpukan. Coba kita lihat lagi di dalam view. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Jadi, barang yang terakhir diinputkan juga adalah barang yang pertama keluar, teman-teman. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Kita simpulkan kalau array itu menyimpan semua data dari program, lalu untuk linked list dia akan mengelompokkan barang dalam beberapa truk. Lalu selanjutnya ada queue, di mana queue itu akan mengatur antrian proses-prosesnya. Lalu stack ada mengatur pengambilan barang. Nah, dari semua konsep ini semuanya saling berhubungan dan membentuk sebuah alur sistem di pengiriman yang lebih terstruktur. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa komen di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Dadah!